channel Kecamatan Pekalongan Selatan dalam program Kidulane Sapore. Pemirsa yang saya hormati, bahwa akhir-akhir ini ada sesuatu yang sangat dahsyat di pemerintahan Republik Indonesia ini, yaitu tentang KKMP. Apa itu KKMP? KKMP itu adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, kita pasti ingin tahu, penasaran KKMP itu seperti apa, tujuannya apa, dan bagaimana sih nanti ke depannya. Kita hadirkan di sini narasumber dari Dindakop Kota Pekalongan, beliau Bapak Supriyono yang sudah hadir, disempatkan di sela-sela waktunya. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Pri? Alhamdulillah sehat walafiat Pak Camat. Oke. Pak Pri, berkaitan dengan Koperasi Merah Putih, kami ingin tahu, masyarakat pasti ingin tahu juga apa sih itu makhluk seperti apa dan bagaimana tujuannya. Oke. Terima kasih Pak Camat kesempatan untuk bisa menjelaskan mengenai Koperasi Merah Putih ini. Jadi sebetulnya dengan kata koperasi kita semua sudah tahu bahwa itu adalah entitas ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, ya, yang membedakan dengan CV maupun PT itu dalam konstitusi kita tidak disebut. Nah, kali ini Presiden Prabowo memberi instruksi kepada seluruh jajarannya sampai ke level desa dan kelurahan dengan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 itu terbit pada bulan Maret, yang isinya adalah percepatan pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih. Hari ini tadi bersama Pak Camat kita adakan musyawarah kelurahan sekecamatan Pekalongan Selatan, ya, di kantor camat. Itu bagian awal dari 2 tahap pembentukan ini Pak, untuk mengimplementasikan instruksi Presiden itu. Jadi setelah nanti musyawarah kelurahan ini bisa dilaksanakan, maka di masing-masing kelurahan itu harus bisa mengadakan rapat pendirian Koperasi Merah Putih, ya, atau nanti disebut KKMP, kelurahannya nanti disebut itu. Nah, di dalam Inpres nomor 9 2025 dengan adanya KMP tadi, ya, maka diharapkan nanti terwujud kemandirian dan peningkatan kesejahteraan di basis kelurahan. Jadi tidak di basis yang atas, tapi memang betul-betul kelurahan, sehingga obsesi dari Pak Presiden adanya pemerataan, ada peningkatan kesejahteraan yang adil, maka lembaga yang paling tepat adalah koperasi. Itu paling tepat, dan saya pikir itu sangat realistis dan insya Allah bisa dilaksanakan di setiap kelurahan. Nah, ini yang membedakan antara Koperasi Kelurahan Merah Putih dengan koperasi yang ada. Memang Koperasi Merah Putih itu akan dilaksanakan oleh seluruh hampir keterlibatan kementerian yang ada, sehingga pengorganisasiannya maupun pelembagaannya itu, ya, saya pikir 2 ini dari petunjuk itu. Kalau pengorganisasiannya nanti melibatkan seluruh kementerian, kalau di daerah ya seluruh OPD gitu, kaitannya dengan usaha dan seterusnya. Tapi kalau kelembagaannya tetap mengacu pada Undang-Undang Koperasi, ya, itu nanti lembaga yang akan dibentuk, yang akan menjalankan usaha di basis kelurahan ini. Itu yang kedua. Kalau koperasi itu biasanya yang secara umum adalah dia menghimpun dana berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat bahwa nanti Koperasi Merah Putih itu akan disuntik dana atau disediakan dana per koperasi 5 miliar, ya, per koperasi. Nah, sehingga ini yang membedakan itu. Jadi diakselerasi istilahnya, karena jabatan presiden kan hanya 5 tahun, sehingga bisa mewujudkan tadi kemandirian dan kesejahteraan itu
akan terwujud bila ada suntikan dana itu, sehingga lurah sebagai aparatur terdepan dari pemerintah kita itu akan mengawasi. Dia harus masuk dalam struktur menjadi ketua pengawas. Nah, oh iya, sekali lagi juga yang khas dari koperasi ini itu anggotanya tidak boleh dari luar kelurahan. Oh, iya. Semua dalam satu kelurahan. Itu khasnya adalah kelurahan ini, koperasi Merah Putih ini. Ya. Ya. Mungkin itu sekilas bisa saya jelaskan. Oke. Kemudian tadi kan sudah disampaikan prosedur pembentukannya. Ya. Itu kemudian yang pertama itu mohon Pak Pri menjelaskan prosedur pembentukannya. Kemudian yang kedua kepengurusan dan keanggotaannya. Ya. Tadi sudah ada selentingan di yang disebut. Kemudian yang ketiga, adakah pembatasan usia? Monggo. Oke. Ini terutama nanti dari Pak Lurah ketika akan mengadakan rapat pendirian koperasi, mohon diperhatikan sebelum pelaksanaan itu idealnya sudah ada gambaran siapa-siapa yang akan menjadi pengurus dan pengawas. Kami merekomendasikan untuk pengurus 5 personil, jadi ketua dan wakil ketua 1-2 bidang kelembagaan dan bidang usaha, kemudian bendahara dan sekretaris, serta yang 3 di pengawas, artinya Pak Lurah didampingi dua jadi anggota yang jadi pengawas lah. Kemudian umur di koperasi tidak ada batasan umur, ya tidak ada batas umur, hanya rambu-rambunya bahwa kepengurusan maupun di kepengawasan itu orangnya adalah yang bisa bertanggung jawab secara hukum, itu aja. Bukan orang yang uzur ya. Yang uzur atau orang yang sudah lupa hari, lupa tanggal misalnya, atau lupa arah mata angin. Pak Pri, untuk undang-undang koperasi kan sudah jelas. Ya. Kemudian dengan sistem nanti kalau itu koperasinya serba usaha Pak Pri. Serba ada. Ya, ada simpan pinjam juga kan ya. Nah itu pinjaman dengan bunga tertentu itu siapa yang menentukan Pak Pri? Prinsipnya kan tadi kembali lagi bahwa ini adalah koperasi asas kekeluargaan, semuanya disepakati dirundingkan dengan para anggota. Di mana koperasi ini kan punya forum namanya rapat anggota, tahunan lah ya. Memang untuk awal ini kita nggak membicarakan aturan rumah tangga, tapi anggaran dasar dulu. Nanti setelah ini berjalan maka akan ditentukan lewat rapat anggota untuk merumuskan aturan atau aturan rumah tangga tadi, ya. Nah di situ nanti dibicarakan mau berapa persen, mau komposisinya, kalau disimpan pinjam ini dialokasikan berapa dananya, yang untuk misalnya distribusi berapa, kemudian untuk usaha retail berapa, usaha klinik berapa, usaha penjualan obat-obatan berapa, itu semuanya diserahkan pada saat rapat anggota. Artinya tetap sama dengan koperasi yang lain bahwa kedaulatannya di tangan rapat anggota. Oke. Pak Pri, mungkin ada 2 lagi yang saya mau sampaikan, mau saya tanyakan itu dengan adanya koperasi Merah Putih ini, harapan-harapan yang melalui panjenengan ya selaku Kepala Dindakop Kota Pekalongan, apa sih? Apakah sekedar hanya meningkatkan kesejahteraan atau ada hal lain yang high message yang bisa? Dimaksud? Khususnya saya selaku Kepala Dindakop tentunya ini yang pertama itu menjalankan instruksi Presiden, dan kemudian saya berharap ini bisa terbentuk di seluruh kelurahan di wilayah Kota Pekalongan. Nanti tahapannya itu sebenarnya ada 2 Pak Camat, de facto dan de jure. Jadi nanti de facto ada dulu dibentuk di kelurahan. Kami sudah memberi jadwal maksimal 28 Mei sudah terbentuk secara de facto di masing-masing kelurahan dan difasilitasi oleh Dindakop. Nah, kemudian difasilitasi dan selanjutnya de jure untuk legalitas koperasi itu difasilitasi oleh Bank Jateng. Jadi karena biaya notarisnya. Kan ini nanti oleh notaris akan diurus ke Kementerian Hukum, lewat sistem administrasi badan hukum. Nanti dari situ semua
Jadi setelah tanggal 28 Mei itu nanti sepenuhnya syarat administrasi akan diselesaikan oleh notaris yang ditunjuk oleh Bank Jateng. Jadi ini full Pak Camat nggak usah mikir dana. Sudah cuman kami minta supaya Pak Camat bisa mengkoordinir dari kegiatan yang ada di kelurahan Kecamatan Pekalongan Selatan. Uboramenya sudah ditanggung oleh APBD dan Bank Jateng. Sudah selesai, itu tidak ada masalah. Luar biasa. Moga-moga dalam waktu tanggal 19 sampai tanggal 28 ini di 6 kelurahan Jenggot, Buraden, Banyurip, Kuker, Kuryos, dan Songkobut bisa terbentuk. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinkop, moga-moga bisa target-targetnya tercapai, kesejahteraan untuk masyarakat. Tentu saja masyarakat sejahtera, disitulah pembangunan akan bisa berjalan lancar. Dan tadi betul-betul ini ciri khas kelurahan masing-masing, karena kedaulatan rapat menjadi yang penentu bagi disepakatinya keputusan-keputusan. Saya kira seperti itu. Kita pamit undur diri dari channel Kecamatan Pekalongan Selatan, Kidulane Sak Pore.